haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau memiliki hati yang selalu percaya. Sampai dengan garis akhir kehidupan kami tetap percaya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau bahkan menjadi Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dan Engkaulah yang akan lahir. Dan kami rayakan peringatannya di Desember yang akan datang. Satu pribadi yang lahir untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini dalam ibadah doa puasa sore hari ini, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengar Engkau berbicara. Berbicara kepada kami. Beri kami roh hikmah dan pengertian sehingga kami boleh menangkap firman-Mu dengan benar. Dan Engkau yang mengajari hamba berkata-kata seperti yang Kau ingini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa dan siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-112. Kita baca hanya ayat 1 sampai 3 saja. Kita baca secara bersama-sama untuk menjadi renungan kita di dalam ibadah doa puasa sore hari ini. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Bersama-sama dalam hitungan ketiga kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Dimulai dari judulnya. 1, 2, 3. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Jadi jelas sekali keluargaku terkasih bahwa kebahagiaan yang sejati itu miliknya orang benar. Amin. Amin. Jadi tidak ada kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan orang fasik, itu tidak ada. Tidak ada kebahagiaan di tengah orang curang, itu tidak ada. Tidak ada kebahagiaan di tengah orang bodoh, itu tidak ada. Tidak ada kebahagiaan di tengah orang bebal, itu tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya kebahagiaan di tengah-tengah orang yang terkutuk. Tapi kebahagiaan itu adalah miliknya orang benar. Amin. Amin. Maka untuk itu kita harus terus berjuang untuk menghidupi kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita harus tinggal di dalam kebenaran itu, karena kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kita. Amin. Jadi kita harus berjuang untuk terus mengerti tentang kehendak daripada Tuhan yang maha benar, dengan mengerti setiap kebenarannya, yaitu firman Tuhan. Maka wajar kalau Tuhan berkata, orang yang benarlah orang yang berbahagia. Karena dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar itu memiliki ciri yang pertama adalah takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Takut akan Tuhan itu artinya menaruh hormat yang sangat besar yang pertama dan terutama kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang benar yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang bisa juga kita sebut sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Takwanya tidak main-main, takwanya tidak setengah-setengah. Tapi dia sungguh-sungguh bertakwa kepada Tuhan, maka dia dikaruniai kebahagiaan. Dan dia adalah orang yang sangat suka dengan perintah-perintahnya. Maka hidupnya benar. Karena apa? Karena orang bisa mencapai tahap disebut benar karena dia terus melakukan perintah-perintah Tuhan dan perintah-perintahnya dilakukan dengan benar. Tidak ada salah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan selanjutnya dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Kita melihat anak-anak orang benar menguasai bumi. Bahkan hingga hari ini saya pernah ditanya, Om, kalau menurut Om Israel bisa kalah nggak perang dengan Hamas? Ya saya katakan, nggak akan pernah ada satupun negara di dunia ini, tidak ada satupun bangsa di muka bumi ini yang bisa mengalahkan Israel. Jika Israel masih takut akan Tuhan. Jika Israel masih memuji, menyembah kepada Tuhan. Masih membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tapi yang bisa mengalahkan Israel hanya Israel sendiri di saat mereka menjauh daripada Tuhan.
tidak lagi menghiraukan perintah-perintah Tuhan dan tidak mau melakukannya, maka Israel akan dibuang. Israel akan kalah oleh karena kesalahan dan pelanggarannya. Makanya mau 5.000 rudal dikirim dalam waktu 1 hari, itu gak akan mempengaruhi Israel. Iron Dome akan menangkap setiap rudal itu. Dan yang terjadi, umat Israel memuji Tuhan, menari-nari, bersuka cita senantiasa. Kita boleh melihat tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, masih menari-nari. Dia memakai tutup kepala, dia memakai talit, mereka membaca firman, membaca Mazmur dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Rudal itu gak dianggap oleh mereka. Tapi di saat mereka bergerak, kita melihat hari ini, yang kasihan adalah masyarakat yang ada di Gaza. Masyarakat yang menjadi korban karena Gaza bagian utara sudah diratakan dengan tanah. Tapi kita berdoa segera perdamaian terjadi, karena bagaimanapun juga sesama manusia adalah saudara kita. Amin. Maka dikatakan anak cucu orang benar itu akan perkasa di bumi, itu benar adanya. Begitu juga anak cucu kita akan perkasa di saat kita hidup dalam kebenaran itu. Dan angkatan orang benar akan diberkati. Ini yang menarik. Jadi orang benar pasti diberkati. Ini menarik. Orang jahat tidak akan diberkati. Sehebat-hebatnya penipu, di saat dia menipu, selesai gayanya menipu, pasti akan ketahuan kalau dia sebagai seorang penipu. Hebat-hebatnya koruptor, dia korupsi bla 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 bla, dan akhirnya dia ketangkap, selesailah keahliannya sebagai seorang koruptor. Dan ini menarik sekali. Tapi ingat, orang benar dikatakan akan diberkati. Bahkan bukan berbicara tentang satu personal atau pribadi, tapi angkatan orang benar akan diberkati. Satu angkatannya akan diberkati dengan kelimpahan yang begitu luar biasa. Maka dikatakan ayat yang ketiga, harta dan kekayaan apa? Ada di dalam rumahnya. Amin. Eulogia atau berkat secara materi itu juga berbicara tentang seluruh hal yang bersifat kekayaan materi. Kalau orang miskin kira-kira bisa nggak beli mobil? Tidak bisa. Orang yang kaya beli 5 mobil pasti dibilang, oh diberkati mereka dengan 5 mobil. Karena berkat itu juga berbicara tentang kekayaan. Saya jelaskan terus-menerus beberapa minggu ini bahwa berkat itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama berkat secara rohani yang tidak terlihat secara fisik, tapi sangat nyata, sangat jelas, sangat berdampak, karena itu akan mengubah karakter dan pribadi setiap orang. Dan orang lain bisa menikmati berkat-berkat rohani itu. Melihat orang-orang yang begitu penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan orang-orang itu pasti murah hati. Dan kalau orang sudah murah hati, yang diberikan pasti secara materi. Maka itulah berkat yang secara yang namanya jasmani. Yang tadi rohani yang tidak terlihat, jasmani pasti terlihat. Contoh, oh diberkati dia ya, sehat, maka orang itu akan sehat. Lihat dia, berkat kesehatannya kurang, mulailah sakit-sakitan. Sama seperti saya beberapa hari ini terkapar, sampai dehidrasi, drop, kekurangan cairan, sampai harus disuntik, lemesnya luar biasa. Itu berarti berkat kesehatan saya sedang turun. Sama dengan Pak Guru, berkat kesehatannya sedang turun. Tapi ada kalanya jika kita terus mempertahankan dengan gaya hidup benar, maka itu pun akan kembali dipulihkan. Maka sekali lagi di dalam bagian orang benar yang diberkati itu ada harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Amin. Karena apa? Perbendaharaannya melimpah. Dan di saat perbendaharaannya melimpah, dia mampu menjadi berkat bagi orang lain. Maka tema bulan ini luar biasa. Memiliki hidup diberkati yang memberkati. Jadi di saat kita sudah memiliki hidup diberkati, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa di rumah, kalau kita nggak punya apa-apa di dalam perbendaharaan kita, apa yang mau dikasih ke orang lain? Contoh sederhana, tetangganya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, atau tetangganya adalah orang yang sudah tidak beribadah kepada Tuhan, atau tetangganya adalah anak yang hilang, atau tetangganya adalah orang yang sudah tidak mau datang beribadah kepada Tuhan walaupun mengaku orang Kristen. Dia terus berdoa, Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan, ajar aku melayani dia. Dia bingung caranya. Tiba-tiba kesusahan tetangganya ini datang. Eda, boleh gak aku pinjam berasmu 5 kilo? Gak ada berasku. Di saat kita gak punya beras di rumah,
atau tidak punya uang untuk membeli beras itu, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi mereka? Betul tidak? Apakah kita sudah mempunyai hidup diberkati? Tidak. Karena orang yang diberkati pasti akan ada harta dan kekayaan di dalam rumahnya. Ada perbendaharaan. Jadi kalau ada orang datang minta tolong, pasti akan ada stoknya dan akan diberikan kepada orang tersebut. Sehingga doanya tadi yang 100 kali akan dijawab lunas dengan satu tindakan. Di saat orang itu datang, pinjam dulu berasmu Edak 5 kilo. Kita akan katakan, Dak, beras 5 kilo sudah ada, nggak perlu Edak pinjam, ku berkati untuk Edak. Ini berkat dari Tuhan Yesus. Keren sekali kan? Keren sekali. Semua dari Tuhan Yesus kita perkenalkan. Nggak pinjamlah uang muda, nggak ada untuk bayar listrik. Nggak perlu pinjam. Ini aku ada, pakailah. Aku berkati engkau. Itu karena ada kekayaan di dalam rumah kita. Rumah perbendaharaan kita selalu penuh katanya. Maka di saat kita hidupnya benar, setia bayar perpuluhan, pasti diberkati. Bahkan perbendaharaan gereja kita pun akan aman. Karena apa? Orang setia bayar perpuluhan. Jemaat setia bayar perpuluhan. Tidak mengikuti doktrin-doktrin sesat yang gak jelas. Karena bicara perpuluhan itu bicara ketaatan kepada Tuhan. Bicara hormat kita dan takut kita akan Tuhan. Bukan diberikan untuk suatu gereja atau suatu pribadi pendeta, tidak. Tapi kita sedang melakukan perintah Tuhan. Bukti bahwa kita orang benar yang takut akan Dia. Kita gemetar akan Tuhan. Maka di saat kita memberikan korban itu, maka kita pasti diberkati. Amin. Karena Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Maka di saat kita membawa perpuluhan itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, maka akan ada perbendaharaan di rumah itu. Contoh kita doa puasa. Coba nggak ada perbendaharaan di pastori, bisa kita makan? Memang Pak Guru terus digerakkan roh Tuhan untuk setiap minggu memberkati? Kan tidak. Coba di pastori nggak ada. Coba tanya Ibu Gembala, ada beras Ibu Gembala? Ibu Gembala jawab, nggak ada. Ada minyak? Nggak ada. Adong deke, dah ngadong. Adong tempe, ngabasi. Ikan asin, gulamo, toluh. Naik. Sebagaimana mau dimasak untuk kita makan doa puasa? Kan nggak mungkin. Nggak ada perbendaharaan di sini. Makanya saya katakan kepada seluruh jemaat Tuhan, setia dalam perkara kecil perpuluhanmu itu penting loh. Amin. Bukan untuk kami. Untuk hidupmu diberkati karena kau sedang melakukan titah Tuhan, kau sedang takut akan Tuhan. Jadi kalau ada doktrin yang mengatakan nggak perlu kau bayar perpuluhan, itu nggak Alkitab itu dasarnya. Karena ini bicara tentang ketaatan, bicara tentang takut akan Tuhan. Perpuluhan kita bawa ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan itu bukan karena doktrin satu gereja, tidak. Tapi karena firman Tuhan yang berkata dan kita takut dan gentar akan Tuhan, kita lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. Ini beli rokok sanggup, perpuluhan nggak sanggup, ya kan? Main apa namanya yang di handphone? Main Sketcher sanggup, bayar perpuluhan nggak sanggup. Ini kan nggak anak Tuhan ini model-model begini. Adanya anak setan model kayak gini. Seperti itu. Harusnya yang untuk Tuhan itu yang pertama dan terutama. Dan rokok, game itu nggak perlu lagi. Karena itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali. Maka setelah harta dan kekayaan ada di dalam rumah orang-orang benar tadi, bukti bahwa kita diberkati oleh Tuhan, maka kebajikan apa? Kebajikannya tetap apa? Untuk selamanya. Nilainya kekal, kawan. Jadi berkat yang daripada Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita bernilai kekal karena memberikan kita kehidupan kekal. Itulah berkat daripada Tuhan itu. Kalau berkat dunia yang kita cari itu temporary, tanggal 1 gajian, tanggal 20 udah habis. Iya kan? Itu pikiran manusia itu namanya. Wah, aku kerja keras di dunia. Wah, mengombak aku, lembur aku, overtime aku, sampai tenggen-tenggen aku. Tapi begitu gajian, wah dapat banyak, tanggal 20 ngadang-ngadong. Itu nggak bernilai kekal karena bukan berkat daripada Tuhan. Itu upah jadi lelahmu. Tanggal 20 udah mulai bingung. Ada yang bilang
Boleh nggak pinjam Pak, boleh nggak pinjam Bu, saudara, saudari, papi, boleh nggak transfer dan macam-macam sebagainya. Jadi saya mau kata itu nggak nilainya kekal. Yang kekal itu berkat daripada Tuhan. Karena apa? Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi berkat Tuhan itu bernilai kekal. Amin. Jadi mari kita setia. Maka jujur, saya setiap melihat ke persembahan perpuluhan dimasukkan ke kotak perpuluhan, saya angkat di hadapan Tuhan, saya doakan, Tuhan, ini berkat daripada anakmu si A, si B, si C. Amin. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Saya katakan, Tuhan, ini berkat daripada anak-anakmu yang setia dengan firman-Mu. Berkatilah mereka sesuai dengan janji firman-Mu, berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan, ajar kami mengelolanya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Begitu kami kalau doa. Enggak, dapat perpuluhan, enggak bisa kami makan sendiri. Semua diplotkan untuk ini, untuk itu, untuk semuanya, ya kan? Biar apa? Tuhan disukakan. Amin. Amin. Ada senyum. Yang sudah bayar perpuluhan setiap pertahankan. Yang belum, belajarlah bayar. Karena itu kau berikan untuk Tuhan, bukan untuk gerejamu. Itu persembahanmu untuk Tuhan. Jangan lirik-lirikan dulu. Bayar kau. Bawa. Persembahkan. Itu penting ya kan. Yang belum langsung begini. Gak perlu. Siap. Mulai bulan besok, persembahan perpuluhanku akan ku bawa tepat pada waktunya. Senyum Tuhan, ondo sude dihamu, pasu-pasu mahami, sude di jalan ramoti. Amin. Kan enak hidup seperti itu. Maka jelas loh saudaraku terkasih, bahwa itulah kebahagiaan orang benar. Jadi gak ada satupun di dunia ini bisa mendakwa orang benar. Gak ada. Kita orang merdeka. Karena apa? Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Maka yuk berjuang untuk semakin merdeka, berjuang untuk semakin benar. Dan semakin benar engkau, pasti engkau semakin merdeka. Amin. Nah, jadi mari kita ingat baik-baik 3 ayat ini untuk kita renungkan bersama. Bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah terima, dan kami terima semuanya utuh dalam nama Tuhan Yesus. Pendengaran kami sempurna, tidak ada yang terhilang dan dicuri oleh si jahat. Kami materaikan dalam roh hati kami, tinggallah, menetaplah, bertumbuhlah sampai menghasilkan buah sampai 100 kali ganda bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami terima seluruh firman, termaterai dalam roh hati kami, dan kami siap menaikkan syafaat-syafaat kami dalam doa puasa ini dengan penuh ucapan syukur dan kuasa. Kami percaya bahwa doa kami, doa orang benar, besar kuasanya, jadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin.